istilahnya kan CV ini juga bisa menjadi satu brandingnya kita kan. Nah, jadi sebenarnya gini, terkait dengan sesi sekarang, saya pingin tahunya dari teman-teman dulu, yang mau didiskusikan itu seperti apa sih? Maksudnya dari contoh-contoh CV yang sudah dikirim ke saya, sudah sempat saya baca-baca, punya ada 3 ya, dari Iin, kemudian Brigita, sama Om Tino. Nah, yang mau didiskusikan apa sih, kayak gitu. Karena CV ini kan sebenarnya kan istilahnya catatan perjalanan pribadi masing-masing kan, seperti itu. Jadi khusus terkait dengan kebutuhan teman-teman, kira-kira apa yang mau kita lihat atau apa yang mau kita diskusikan sekarang gitu. Mungkin dari kakak Iin atau Brigita dulu mau di ini. Halo? Halo Kak Brigita atau Kak Iin dulu terkait CV-nya. Ya, minimal apa yang mau kita diskusikan, apa mau kita lihat sekarang gitu. Kalau tampilannya gimana Kak? Atau udah sesuai belum tuh ya sama standar? Maksudnya untuk kita masukkan ke dalam sesuai standar AAS lah, kayak gitu Kak. Maksudnya dari tampilan CV yang aku buat gitu. Oke, wait. Coba saya share punyanya. Ada yang apakah visi gitu Kak? Soalnya itu kan biasa CV-nya dipakai untuk kirim lamaran sih sebenarnya ya Kak ya. Apa sama atau enggak sih Kak? Iya, sebentar ya. Iya Kak. Ya, ini kelihatan nggak di layar teman-teman? Kelihatan Kak? Ya. Ya, kelihatan Kak. Atau fotonya harus gimana gitu loh Kak. Jadi kita bisa tahu gitu kan Kak. Selain pengalaman kerja juga di situ, semuanya dicantumkan gitu Kak. Advice-nya Kak Well gimana gitu? Ya. Penulisan CV-nya bertiga menggunakan format yang berbeda-beda. Aku sudah lihat nih, yang maksudnya yang punya Brigita, punya Iin, terus Om Tino. Ini semua artinya dengan format yang berbeda-beda. Pada prinsipnya sih sebenarnya kan tidak ada satu hukum saklek ya, bahwa misalnya lamar ke AS harus menggunakan CV yang seperti ini. Tidak ada hukumnya seperti itu. Kita mau menggunakan format CV model apapun tidak menjadi persoalan sejauh informasi-informasi terkait dengan perjalanan karirnya kita, perjalanan intinya informasi tentang kita itu orang bisa baca lewat kurikulum vitae-nya kita, seperti itu. Cuman yang menjadi konsen kita itu adalah tentunya ibaratnya kalau seandainya CV ini adalah kesan pertama membuat orang tergoda, kan begitu, berarti CV-nya kita juga sebisa mungkin dipilihlah atau dibuat sebagus mungkin ya, semenarik mungkin. Ketika orang membaca atau ketika orang lihat CV-nya kita itu, mereka pertama interest untuk melihat lebih dalam lagi isi dari CV kita itu apa saja, kayak gitu. Nah, termasuk dengan bagaimana cara memberikan informasi di sana yang isinya betul-betul buat orang bisa merunut peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di kita. Jadi kan ada orang yang kayak misalnya dia mengisi pengalaman di CV-nya itu mulai dari katakanlah dia mulai kerja misalnya tahun 2002 misalnya. Terus dia runut dari 2002 sampai sekarang. Tetapi saya bukan bilang itu tidak efektif, tetapi kayak gitu orang kan istilahnya pengalaman kita yang terbaru orang baru bisa dapat terakhir bacanya di halaman terakhir misalnya, kayak gitu kan. Nah, sehingga
kebanyakan orang lebih memilih kayak istilahnya menampilkan hal-hal yang terbaru lebih dulu, hal-hal yang istilahnya yang sudah lama itu di paling bawah kayak gitu. Jadi ketika orang lihat CV-nya kita, mereka tahu oh orang ini saat ini sudah ada di di bekerja di mana, atau saat ini dia sedang ngapain misalnya kayak gitu. Nah, model-modelnya sih kayak gitu. Kalau untuk AS sendiri terus terang itu tidak ada satu format baku ya, tidak ada satu format baku. Bahkan orang buat CV yang sederhana pun tidak menjadi persoalan. Maksudnya sesuai dengan ya, format-format yang biasa-biasa pun tidak menjadi persoalan. Tinggal sekarang teman-teman bisa melihat bagaimana istilahnya kan CV ini juga bisa menjadi satu brandingnya kita kan. Nah, jadi carilah format yang kira-kira pada saat kita isi informasinya kita itu menarik orang, dan penulisannya di sana juga buatlah sesuatu yang menarik orang untuk interest melihatnya. Dulu waktu aku lamar itu CV-ku paling panjang itu, mungkin ada sekitar 13 halaman itu, karena semua hal yang saya lakukan termasuk paling bawahnya itu saya masukkan seminar, training apa segala macam yang pernah saya ikuti dan seterusnya. Itu paling banyak itu yang saya masukkan itu. Cuman ya untuk hal ini kan tidak mungkin kita akan menulis sebanyak itu kalau pengalaman kita atau apa yang kita lalui tidak sebanyak itu. Jadi kalaupun informasi kita sederhana, tidak apa-apa dimasukin saja seperti itu. Ini contoh ya, kayak misalnya punyanya ini ya. Misalnya kayak gini. Ini kalau orang kalau mau membuat orang interest cepat lihat apa yang kita lakukan, kayak ini, yang part ini. Halo? Masih kedengaran kah? Iya Kak. Iya Kak. Ya kayak ini misalnya, yang ini mestinya ditempatkan di paling atas. Kedengaran Kak. Ya, yang ini kalau mau buat rapi ya. Jadi ini paling atas, yang pengalaman yang lama urutan paling bawah kayak gitu. Jadi supaya orang lihat dari yang paling terbaru ke yang terlama seperti itu. Jadi apa yang sudah kita ini. Model-model kayak gini pun tidak menjadi soal ini. Maksudnya kalau kamu pakai model kayak gini pun tidak menjadi soal, tidak menjadi persoalan. Cuman kayak gini sampai di sini ini yang perlu kayak misalnya dibuatnya menarik juga ya. Maksudnya buat dia kayak misalnya formatnya seperti apa. Ini kan ini pakai di bagian tengah semua ini kan. Jadi tinggal mungkin hanya di masalah bagaimana kita membuat dia menarik aja sebenarnya, seperti itu. Sama halnya juga dengan punyanya Brigita ya. Jadi di punyanya Brigita juga seperti ini ya. Nah ini saran saya sih buat formatnya atau carilah template yang pada saat menyampaikan informasi-informasi kayak gini, misalnya tersusun rapi gitu ya. Dia tersusun rapi. Kalau kayak gini kan walaupun orang bisa membacanya, tetapi menurut saya sih perlu diedit lagi biar lebih terlihat rapi kayak gitu kan. Ini kan kita pakai apa istilahnya, kalau di Word ini kan kita ambil tengah-tengah nih ya, yang simbol tengah itu kan. Jadi ya harus dibuat semenarik mungkin lah seperti itu. Ya ini Brigita dalam hal kayak gini, ini dia sudah susun bagus ya. Jadi dari 2020 ke bawah seperti ini. Jadi orang akan tahu oh saat ini Brigita ada di ini, misalnya program koordinator di Bacarita NTT 2020 misalnya kayak gitu. Orang akan membacanya dari pengalaman terbaru. Sama juga dengan kayak misalnya untuk kayak pengalaman lain kayak gini, orang tahu oh 2010 itu apa, 2019 dan seterusnya. Ya, ini urutannya menurut saya sudah lumayan bagus. Ya, hanya yang bagian sini yang mungkin dibuat tersusun rapi, gimana caranya pakai format yang ini. Kalau menurut saya dia kayak misalnya ambil bagian kiri ya kiri semua, kanan ya kanan semua kayak gitu. Kalau kayak tengah-tengah gini kayak
kurang menarik aja sih dari sisi estetikanya aja. Kalau dari sisi informasi sih no problem ya, tapi dari sisi estetika ya ini harus dibuat kurang lebih sedikit menarik. Kemudian hal yang lain dalam CV itu kan sebenarnya yang perlu diperhatikan itu yang kita masukin di CV itu informasi-informasi yang penting saja. Intinya gitu, hal-hal yang penting saja. Hindari memasukin informasi yang sebenarnya tidak penting seperti itu. Ini kalau kita lihat punya Om Tino juga gitu. Nah, di Om Tino juga sama Om Tino. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya yang bagian sini dimasukin, misalnya bicara tentang work experience ya. Itu kan bisa, ini misalnya ini pekerjaan sekarang ini paling atas gitu. Itu dimasukin paling atas. Kemudian kalau saran saya sih tidak perlu dituliskan secara detail tanggalnya kayak gini, tidak perlu. Cukup tahunnya doang. Gitu. Ya, jadi misalnya 2016 team leader Vivo smartphone dan pasar like that kayak gitu. Tapi yang ini juga 2016 sampai garis miring present tulis freight inspector, tapi ini paling atas gitu kan, ini kan pekerjaan sekarang kalau mau bicara tentang work experience. Kemudian yang di bagian sini biasanya ini boleh dibuat seperti ini dengan ada bullet point seperti ini, tidak masalah. Tapi biasanya di setiap job yang kita terima itu biasanya ada job summary-nya. Job summary-nya ada tuh. Nah, lebih bagus masukin aja yang job summary-nya gitu. Jadi dia dalam satu paragraf kayak gitu. Nah, ini juga sama. Jadi untuk sekolah, taruh dulu sekolah yang tamat paling terbaru apa di sini. Jadi misalnya ini 2015, kemudian ini high school-nya 2000. Nah, untuk sekolah ini kan tidak perlu tulis sampai dari TK sampai PAUD. Minimal 2 atau 3 sekolah tertinggi terakhir yang kita lalui kayak gitu. Seperti itu. Ya, ini tidak masalah kalau mau disampaikan ya, karena ini berhubungan dengan yang personal skills. Tidak masalah. Ya, seperti itu sih. Bentar, mungkin sebelum mungkin ada pertanyaan lain, saya mau tunjukin sebentar. Muncul ke atas. Nah, ini aku coba lihat, ada beberapa orang, mereka ini CV orang lain ya, aku tampilkan di sini ya, untuk biar teman-teman bisa lihat. Ada yang pakai format model seperti ini. Tapi sama, kalau komenku untuk format kayak gini ya kayak seperti ini, mestinya yang tahun-tahun baru dia paling atas seperti itu, sehingga orang lebih mudah melihat apa yang sedang dia lakukan sekarang seperti itu. Kayak misalnya nih professional experience-nya dia ini. Ini kan misalnya gini, I don't know ini tahun berapa yang 3 terakhir ini, tapi kalau misalnya dia 2009 ini ya harusnya paling atas gitu. Jadi yang 93 ini paling bawah gitu. Jadi orang bisa melihat yang terkininya apa sih gitu, baru orang akan runut ke bawah apa yang dilakukan. Itu as simple as that. Tapi ini saya coba tunjukkan, ini format CV ku yang terbaru gitu ya, maksudnya ini bukan yang dulu saya kirim ke AS, tidak. Ini yang terbaru saat saya buat menggunakan format baru untuk melamar pekerjaan ya. Jadi saya buat sederhana saja begitu. Tetapi ya informasinya kira-kira saya buat format yang ketika orang lihat, misalnya saya tampilkan pekerjaan apa yang sekarang, kemudian apa yang di 2000 sebelumnya. Jadi dirunut dari yang sekarang sampai ke yang paling bawah. Nah, kemudian saya buat satu kolom sendiri juga terkait dengan detail kontaknya saya seperti apa, terus karir objektifnya seperti apa, karena ini memang saya lampirkan untuk melamar pekerjaan ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, karena untuk melamar pekerjaan, jadi yang saya tampilkan duluan, untuk yang menonjolkan duluan itu work experience-nya gitu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, posisi saya sekarang apa, seperti itu.
ya. Kemudian yang setelah itu kayak misalnya 2016, ini kan 2020 ya, yang saat ini. Kemudian 2016 ya, 2016 pernah posisi ini. Kemudian 2012 sampai 2015 ini posisi Program Unit Manager di Plan Internasional. Kemudian 2012 posisi ini juga masih dengan Plan, seperti itu, sampai pada ketika orang lihat, oh ini posisi pertama saya di Plan ini, kayak gitu ya. Jadi orang akan lihat. Kemudian di site yang lain saya tampilkan karir objektifnya saya apa, kemudian skills yang saya punya apa, achievement yang saya punya apa, kemudian educationnya saya juga seperti apa. Jadi di education saya hanya mention 3 aja, saya tidak perlu lagi dari SMP, SD, TK dan seterusnya, cukup SMA-nya, kemudian S1-nya, S2-nya. Kalau besok-besok S3, SMA-nya saya hilangkan, jadi cukup S1, S2, S3, misalnya kayak gitu. Kemudian ini baru saya buat yang lainnya itu apa namanya, yang voluntary work experience-nya apa, ya kayak punya Brigita itu. Kalau mau pilih ya pilih, dibuat disusunnya kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan keteng lah semua, tapi jadi dibuat gini, tapi dia marginnya itu menarik gitu, maksudnya orang tidak kelihatan kosong di formatnya kita. Kalau kita mau bagi dua kotak tidak apa-apa, tapi kalau misalnya mau buat satu kotak kayak gini, ya kira-kira kayak gini biar supaya kelihatannya menarik gitu, seperti itu. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat ini, karena ini pekerjaan kebetulan yang saya lamar juga posisinya posisi manajer, jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan leadership yang saya tonjolkan saja di sini. Kalau mau tulis, mau masukin semua itu, CV saya itu bisa lebih dari itu yang saya bilang dulu, itu saja sudah 13 halaman, apalagi sekarang seperti itu. Cuman ya saya hanya, kalau untuk ini saya hanya highlights beberapa yang penting. Kalaupun saya melamar beasiswa AS lagi, saya akan gunakan format yang serupa kayak gini, misalnya kayak gitu. Ini yang voluntary work experience-nya. Kemudian ini hal-hal signifikan lain yang saya lakukan selain dengan pekerjaan-pekerjaan tadi. Yang banyak sekali seminar, workshop, training itu saya tidak masukin di sini lagi, karena bagi saya itu kalau saya masukin orang akan pusing juga untuk membaca, tapi saya hanya mengambil highlights yang penting-penting saja, apa yang pernah saya kontribusi, atau saya pernah jadi tim apa, atau pernah menjadi apa, dan seterusnya. Cuman segitu aja. Jadi saya sampaikan demikian. Jadi sekali lagi ini pun saya hanya ambil dari 2015 loh, tidak dari tahun-tahun di atasnya itu. Seperti itu, belum update yang tahun-tahun di atasnya, tapi ini yang baru 2015 sampai sekarang. Kemudian biasa kalau di CV, kalau untuk melamar pekerjaan kan kita perlu ada referensinya gitu ya, siapa yang kira-kira kita bisa jadikan sebagai referensinya kita pada saat kalau kita mau melamar sebuah pekerjaan dan seterusnya. Kira-kira gitu sih, kalau dari saya sih gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau ini seperti apa, silakan. Saya boleh tanya bentar, Kak? Silakan. Oh ya, kebetulan kan saya juga ada tahun lalu sampai dari November sampai Desember tuh sebagai auditor CHSE terkait ini protokol COVID. Itu kalau mau konekkan ke CV, sementara itu kan tidak ada sertifikat pelatihannya, tapi langsung ditunjuk dari perusahaan untuk langsung ikut auditornya. Bisa tidak dimasukkan ke CV? Oh, dimasukin aja, kan CV itu kan kurikulum vitae, artinya dia kan istilahnya orang bilang riwayat hidup gitu. Jadi apa yang pernah kita lakukan. Jadi sekecil apapun itu pekerjaannya, sekecil apapun, even hanya sebatas misalnya volunteer atau apa gitu, masukin aja. Kan yang penting disesuaikan dengan apa istilahnya, kebutuhan dari di CV itu mau dilampirkan informasi apa. Misalnya yang di partnya itu adalah istilahnya Om Tino mau munculkan
apa ya, pengalaman kerja lainnya misalnya kayak gitu di CV-nya ya dimasukin aja, atau itu misalnya itu jadi bagian dari pekerjaan sebelum Om Tino bekerja di tempat lain ya di list of work experience kan begitu. Kalau tadi Siti ada tanya, apakah harus dimulai dari work experience-nya kalau tidak salah pertanyaannya itu ya Iin ya. Itu yang saya bilang tadi, tidak ada hal yang baku gitu ya atau saklek bahwa kita harus seperti ini. Kayak misalnya Iin mau buat seperti yang sekarang Iin buat ini juga, itu it's fine, tidak ada persoalan as long as CV itu menjelaskan seperti apa riwayat hidup pekerjaan atau pekerjaan kita. Orang bisa membacanya itu. Yang saya tekankan di sini adalah yang perlu diperhatikan, munculkan duluan pengalaman kita atau hal-hal yang terbaru dari kita, baru runut ke bawah yang paling lama gitu. Jadi misalnya sekarang menjadi guru, misalnya seperti itu. 2004 itu menjadi volunteer. Jangan tulis 2004 volunteer duluan di atas, tapi tulis istilahnya teacher di atas duluan, seperti itu. 2000. Jadi urut kayak misalnya 2020, 2019, 18, 17 dan seterusnya ke bawah, sehingga lebih gampang orang menemukan apa sih sebenarnya pekerjaan terbarunya kita, atau apa sih sebenarnya menjadi ini terbarunya kita, apa seperti itu. Kalau yang saya tunjukin punya saya ini, kenapa saya munculkan ini, karena memang CV ini saya buatkan untuk melamar pekerjaan, kebetulan pekerjaannya juga yang berhubungan dengan managerial leadership. Jadi ya yang saya tonjolkan ya work experience-nya duluan, sehingga ketika orang baca lihat, oh orang ini dia punya experience-nya ini, nanti kan mereka akan runut ke bawah apa saja yang dia lakukan sebelumnya, kan begitu, dan seterusnya, apalagi yang dia lakukan dan seterusnya. Sebenarnya dari tadi aku sih cari CV-ku yang dulu aku kirim ke AS, tapi tidak tahu filenya. Nanti deh aku cari kalau misalnya, soalnya itu banyak sekali, itu belasan halaman itu karena termasuk dengan saya masih sampaikan, misalnya ada seminar, workshop, apa yang saya ikuti dan seterusnya, itu semua ada di situ sih. Ya kayak contoh ini, dia menampilkan semua yang dia lakukan misalnya. Ini kan dia sampaikan semua apa yang dia buat, kayak gitu. Kalau untuk format sih itu yang saya bilang, masing-masing kita punya ini ya, tergantung kita mau pakai format mana saja, itu tidak ada persoalan. Coba sebentar ya. Oh, saya sudah close. Tapi ada jenis format yang lain. Kalau format saya sih juga sering ganti format CV ya. As long as itu tidak terlalu signifikan merubah apa istilahnya informasi yang akan kita sampaikan di dalam CV tersebut. Seperti itu. Kalau sejauh informasi yang kita sampaikan bagus, orang interest dengan apa yang kita punya, maka itu tidak menjadi persoalan. Sebentar ya, saya lihat ini sebentar. Mana ya? Ada yang ingin bertanya nggak sambil saya coba cari ini yang lain. Yang pasti kalau untuk format, terlalu banyak format ya di internet, teman-teman bisa lihat, bisa copy, ikut itu, atau ya setidaknya menjadi gambaran buat teman-teman untuk menyusun CV-nya. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Silakan. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dulu. Oh, itu ada Iin. Iya. Di chatnya, Kak. Oke. Ya, format desain aja ya, Kak ya. Ya, formatnya apa saja terserah, tidak ada ini ya. Bahkan dulu kan masih ingat kan, kalau kita dulu masih
awal-awal itu kan biasanya ada format yang dijual di toko-toko itu, format riwayat hidup yang sederhana, orang tinggal isi sesuai dengan yang gitu. Itu tidak salah. Format apapun itu boleh, tidak ada persoalan. Oh iya. Ini Ya, pertanyaan dari Brigita Baik, nih. Apa hal yang sebenarnya penting untuk dicantumkan tetapi kadang itu luput? Nah, jadi kan yang perlu diperhatikan itu kan yang pasti CV itu kan menjelaskan profilnya kita, gitu ya. Makanya itu disebut kurikulum vitae. Nah, jadi dari situ orang akan bisa melihat minimal tahu kita ini siapa. Kemudian mereka tahu secara detail kontak kita itu seperti apa, seperti itu ya. Education kita seperti apa, orang bisa akan tahu seperti itu. Pengalaman kerja kita apa saja, orang bisa lihat dari sana. Kemudian juga bisa lihat achievement-nya kita atau mungkin penghargaan kita yang kita pernah dapatkan apa saja, skill atau kemampuan kita apa saja, seperti itu. Kemudian bisa saja orang akan lihat lagi, misalnya ada tidak misalnya training atau workshop atau ya apapun itu namanya, conference misalnya, ataupun publikasi atau apapun itu yang pernah kita secara individu kita lakukan, misalnya gitu. Orang bisa melihat hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan misalnya ada orang yang terlampau buat informasinya sederhana, misalnya hanya tulis misalnya namanya dia, kontaknya dia, terus misalnya pekerjaannya dia misalnya dia lupa kalau misalnya ada pengalaman kerja lainnya yang ternyata dia sebenarnya sangat benefit untuk kalau dia cantumkan. Jadi pengalaman kerjanya yang orang tidak sadari itu, padahal di satu sisi itu penting ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Brigita mau lihat ini yang tadi saya tunjukin. Jadi ini selain pengalaman kerjaku yang lain-lain ya, tapi kenapa saya munculkan ini nih? Nah, ini ya, kayak gitu. Kenapa saya tampilkan ini di bagian akhir yang perlu orang ketahui juga, misalnya kayak gitu ya. Walaupun ini saya hanya tulis yang terakhir yang 2015 yang saya ingat, yang kesini belum saya masukin, tetapi dari sini orang akan tahu, misalnya gitu kan. Orang akan tahu, oh saya ini misalnya jadi resource person di apa gitu ya. Orang tahu, oh saya ini sebagai fasilitator dan juga sebagai smart expert team untuk child center community development, misalnya kayak gitu. Orang akan tahu di plan internasional misalnya gitu. Oh saya pernah menjadi tim evaluator gitu ya, untuk evaluasi approach-nya plan internasional. Orang bisa tahu, oh saya pernah bekerja untuk menyusun dokumen perlindungan anak dan child protection, misalnya kayak gitu, dan seterusnya. Dari situ orang bisa lihat sejauh mana, kayak misalnya kalau orang mau lihat leadership-nya orang mau lihat pengalaman orang dalam hal misalnya memfasilitasi atau dalam hal bagaimana dia bisa istilahnya influence orang, kayak gitu. Dari pengalaman itu pun bisa kayak gitu. Contoh yang lain ya, ada orang punya publikasi ya kayak gitu ya. Ada orang punya publikasi yang menarik tuh, entah itu di blog, entah itu di media sosial yang online ataupun yang cetak, misalnya kayak gitu. Sebenarnya yang kayak gitu menarik, gitu ya. Tapi kadang orang tidak masukin di dalam CV-nya. Padahal itu sebenarnya menarik kalau dicantumkan misalnya pernah publikasi apa saja, gitu, seperti itu. Nah itu yang harus harus diperhatikan. Kayak sekarang ini misalnya mana tadi aku lihat yang ada publikasi itu. Nah ini nih ya, kayak gini. Nah ini tinggal kalau punyanya Brigita, kalau saran saya sih ini tinggal di manage aja, mana yang harus paling duluan menurut kamu yang bagus untuk orang ketahui lebih dulu. Misalnya gini, work experience, setelah work experience misalnya voluntary work, misalnya experience, dimasukin aja, that's fine. Nah dari situ setelah itu apa? Oh menurut saya, saya perlu masukin dulu education-nya ku, misalnya kayak gitu. Orang harus lihat lebih dulu nih,
Orang lihat dulu education saya, orang lihat dulu awards apa yang saya punya, orang lihat dulu skills apa yang saya punya, kayak gitu kan. Baru menuju kayak misalnya organisasi apa yang pengalaman organisasi saya seperti apa, kemudian saya pernah publish apa, dan baru yang kemampuan bahasa dan portofolio saya seperti apa. Kayak gitu. Jadi dari ini pun kita bisa rearrange ulang mana yang menurut saya itu harus orang tahu lebih dulu, orang lihat lebih dulu, kayak gitu. Kira-kira begitu Brigita kalau mau lihat supaya lebih ini, kayak gitu. Ini hanya terkait bagaimana menyusunnya dia jadi lebih apa istilahnya, lebih menarik, dan ketika orang baca mereka cepat menangkap profil orang ini seperti apa, kayak gitu. Kira-kira begitu Brigita. Ini dari Warsita. Kalau perihal pendidikan, kalau mau mencentuh S1 saja, sebenarnya tidak masalah. Tapi saran saya, kalau misalnya sekarang masih S1, minimal cantumkan dengan SMA-nya, minimal ya. Jadi di education itu minimal ada 2 sekolah, SMA-nya dan S1-nya. Atau mungkin pernah ada diploma atau apa, silakan. Minimal seperti itu sih. Tidak harus dari TK, tidak harus dari SMP, dan seterusnya. Kalau dulu sih, kita selalu begitu, selalu juga melihat dia secara detail dari TK, SD dan seterusnya. Tapi ya kalau mau lebih ini ya minimal 2 aja gitu. Saya sih sebenarnya lagi mencari contoh yang lain dulu, tapi sebentar ya. Ini aku pernah melamar di sini juga sih, cuman ini kayaknya masih pakai format yang sama nih. Ya hanya ganti foto aja, formatnya masih sama. Oke, silakan. Kalau ada yang mau diskusi-diskusi, silakan. Either itu terkait dengan CV ataupun mungkin ada hal lain nanti setelah bisa kita lihat. Oh, dia nggak ada di sini. Sepertinya di MacBookku. Misi Kakak, mohon maaf, saya izin live sebentar ya Kakak. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ini juga sepertinya sama. Ini ya. Ya, ini lihat bisa lihat ya. Ini juga kayak untuk organisasi ini saya pakai format yang berbeda kayak gitu ya. Jadi biasanya ke pelamar ke organisasi yang lain, saya biasanya pakai gunakan format-format yang berbeda juga seperti itu ya. Jadi tidak ada yang baku ya kayak gitu. Biasanya gitu. Kalau saya melamar misalnya di organisasi yang berbeda-beda, saya biasanya juga menggunakan model yang berbeda-beda. Ada 2 pertanyaan Kak di kolom chat. Oke, sebentar saja. Oke, dari Panca ya. Apakah CV perlu ditanda tangan? Bisa iya, bisa tidak. Jadi dulu misalnya ada saya gunakan format yang lain. Sebenarnya itu format yang dulu pernah saya gunakan itu saya lagi cari, tapi kayaknya di MacBook saya ini kan kebetulan saya pakai laptop kantor ya. Tapi itu ada bagian paling terakhir itu saya tanda tangan di situ, certify bahwa informasi yang di provide itu adalah informasi yang valid dan benar. Itu saya ada tanda tangannya model itu gitu. Seperti itu. Jadi pertanyaan bahwa perlu dan tidak ya bisa iya bisa tidak. Kayak sekarang ini kayak misalnya ini saya tidak ada ini ada. Ini saya tetap ada tanda tangannya kayak gini. Ini Panca. Jadi saya tetap di format saya ini yang kayak gini pun saya tetap ada sign-nya kayak gitu. Jadi ada juga yang tanda tangan, ada juga yang enggak. Tapi terserah. Ini mau dikasih tanda tangan pun boleh, mau enggak juga enggak masalah. Seperti itu. Untuk Warsita ya, standar publikasi ya. Ini maksudnya maksudnya apa? Ini sebentar. Warsita mau ambil S2, S3 ya, untuk ambil S2. Nah, yang dimaksud yang mau Warsita tanyakan ini maksudnya standar publikasi yang mau ditanyakan ini apa?
di CV itu kan ada, tadi kalau lihat punyanya kakak ada publikasi research gitu kan kak. Itu bisa untuk ditampilkan juga kalau untuk mau niatnya menuliskan di CV kayak gitu. Nah itu apakah ada standar khusus yang sekiranya ditonjolkan di situ? Apakah yang harus diakui secara nasional atau memang yang sesuai kebutuhan saja yang untuk menunjang mau apply di jurusan S2-nya itu gitu? Ya, kalau informasi ini kenapa saya tanyakan lebih detail karena ada perbedaan ya. Kalau standar publikasi research misalnya di jurnal tentu berbeda dengan kalau hanya sekedar informasi itu mau kita tonjolkan di CV-nya kita. Kalau mau tonjolkan informasi itu di CV-nya kita, cukup tuliskan saja. Misalnya kayak punyanya Brigita tadi ya. Book published misalnya gitu, dia tinggal tuliskan judul judul bukunya atau judul researchnya pernah dipublish di mana, either di misalnya di National Journal atau di istilahnya bidang publikasi lainnya, tapi yang penting pernah dipublikasi misalnya kayak gitu. Termasuk juga dengan misalnya ada tulisan yang pernah dipublikasi di koran misalnya, tulis aja publikasi, misalnya di bagian publikasi itu ditulis aja di koran kamu pernah menulis tentang apa, itu di koran apa, seperti itu, tahun berapa misalnya kayak gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan ini lebih spesifik ke kalau kita tulis itu apakah diakui dan tidak, itu bagi saya itu tidak masalah, karena itu kan hanya sebatas kita menceritakan ke orang di CV-nya kita bahwa saya pernah publish, misalnya ada tulisan di jurnal misalnya kayak gitu, saya pernah publish opini saya di koran, seperti itu. Beda dengan kalau misalnya saat kita bercerita tentang publikasi yang harus ada di jurnal misalnya, itu kan itu beda syarat dan ketentuannya, seperti itu. Tapi kalau di CV cukup aja tulis pernah kita publishnya kapan, kayak punyanya Brigida nih, kalau misalnya kamu lihat kayak gini kan, ini kan dia cuma tulis ini kan, seperti itu. Ini buku-buku yang dia ini kayak gitu kan, cukup begini pun tidak menjadi persoalan gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Paham kok Pak. Ya. Untuk Panca sendiri ya, kalau untuk Panca ya nggak apa-apa dituliskan secara terpisah Panca di work experience-nya gitu kan. Walaupun sudah 10 tahun di pemerintah, tapi kan jabatannya berbeda-beda kan. Kalau saya paham dari yang dijelaskan Panca ini. Jadi dari situ kan orang akan bisa lihat. Contohnya kayak gini ya. Contohnya gini, misalnya ini jabatan yang sekarang kan gitu. Ini jabatan sekarang. Terus jabatan yang sebelumnya apa kan gitu. Jelaskan jabatan sekarang tugasnya apa, jabatan sebelumnya tugasnya apa, kayak gitu. Jadi tidak ada persoalan sih kalau menurut saya, dicantumkan aja. Kira-kira gitu, Panca. Masih ada yang lain? Ini ya saya hanya kasih lihat sini. Jadi ketimbang menulis bullet point yang misalnya terlampau memakan halaman ya kita bisa kasih short summary tentang tugas kita itu apa gitu dalam satu paragraf singkat kayak gini. Jadi ketika orang baca posisi ini misalnya kayak gitu, orang tahu oh tugasnya ini minimal ya, walaupun tidak menuliskan secara detail, tapi dari sini orang tahu oh tugasnya tugas manajerial, tugas leadership, istilahnya controlling, monitoring program dan lain-lain. Oh iya Kak, mau tanya lagi. Ya silakan. Untuk yang di CV itu yang di awal kan ada summary gitu ya Kak. Nah sebenarnya yang ditulis di summary itu apa-apa saja yang pengen kita tonjolkan atau sesuatu yang sedang kita lakukan sekarang sih Kak sebenarnya? Kalau orang mengambil summary itu kan lebih baik tonjolkan apa sih yang menjadi concernmu, apa yang menjadi kelebihanmu, apa yang menjadi sesuatu yang ada dalam dirimu, kan lebih kayak itu. Okay. Kalau kayak misalnya ini ya, kan kayak ada orang yang langsung buat summary-nya ini. Kalau aku misalnya kayak gini, ya. Jadi ketika orang mau misalnya mau memilih aku di satu pekerjaan, mereka tahu apa yang aku cari kira-kira ini kayak gitu. Jadi lebih fokus kayak apa yang menjadi kelebihan kita di situ.
Berarti misalkan itu sudah tercapai, misalkan ada pencapaian khusus gitu ya Kak, apakah boleh ditulis tapi udah terlampau kayak gitu? Nggak masalah kan, misalnya begini, itu di summary itu misal kayak gini lah, sebentar ya, aku tunjukin mana ya. Ini kan contoh CV yang punya teman saya ini ya. Nih, jadi dia summary apa yang menjadi strongnya dia di sini seperti itu. Nih kalau punyanya Brigita misalnya ya, ini dia short summary about her. Intinya short information before orang go through the whole or our CV untuk mengetahui lebih dalam kita itu seperti apa. Yeah. Gunakan informasi itu di situ. Oke. Thank you Kak. Ya sama-sama. Nah ini yang ditanya Maya. Biasanya kalau di CV profesional ya, maksudnya untuk orang bekerja dan sebagainya itu minimal biasanya mereka minta 3 orang ya. Jadi entah itu pernah kita bekerja di lembaga sebelumnya ataupun mungkin kita pernah bekerja dengan teman kita yang sudah sekarang bekerja di lembaga yang lain dan seterusnya, seperti itu. Jadi dulu saya pernah join dengan teman-teman di sini. Terus ini dulu kita sama-sama di plan ya. Kalau ini atase pendidikan ya di Kedutaan Besar Indonesia di Australia, seperti itu. Saya centung ke beliau karena memang waktu di Australia itu banyak aktivitas yang selalu sama-sama di sana, dan ini juga kemarin kalau untuk melamar di posisi-posisi organisasi di luar kayak tadi saya tunjukin itu beberapa organisasi kayak gitu, yang mana kalau menurut saya wah ini bagus nih kalau aku minta rekomendasi dari Pak Imran ini sebagai atasan pendidikan dari orang kedutaan misalnya kayak gitu. Ya intinya itu biasanya 3 minimal. Ada juga yang mungkin 2 ya seperti itu ya. Tapi biasanya minimal 3 seperti itu. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Masih ada lagi? Waktu kita tinggal berapa ya ini ya? Maksudnya apakah perlu ini untuk host ke orang lain atau seperti apa? Sebentar Kak, biasanya 40 menit sih Kak. Nanti ada tandanya muncul Kak. Biasanya ada diingetin. Ya, harusnya ada pilihan bisa ada co-host ya. Harusnya ada Kak, co-host ya. Nggak ada ya di situ host. Ya? Nah, ini hanya host. Artinya kalau misalnya aku pindahin kamu, automatically terchange. Jadi kamu yang hostnya. Iya. Cuman saya nggak bisa record ya Kak ya. Nggak pakai laptop soalnya. Iya. Oke, dari ini panggilannya apa? Safitri, Ria atau apa? Jadi mau pakai foto pun boleh, tidak pakai foto pun tidak apa-apa. Tapi biasanya orang bilang kalau tidak kenal maka tidak disayangkan. Jadi biasanya orang akan lebih juga tampilkan fotonya. Jadi supaya jadi istilahnya kesan pertamanya ketika orang lihat fotonya kita pun orang akan merasa oh saya tertarik nih dengan orang ini kayak gitu. Minimal mereka tahu secara physically mereka bisa lihat oh orang ini seperti apa sih kayak gitu. Jadi ya artinya tidak ada sesuatu yang mutlak harus ada foto dan seterusnya. Kayak ini dia tidak pakai foto sama sekali gitu ya. Tapi saran saya sih kalau bisa taruhlah foto yang kira-kira orang lihat bisa kenal kita seperti apa, foto yang mudah dilihat orang kayak gitu ya. Ini foto saya, ini kebetulan yang fotografer terkenal di Australia. Jadi waktu saya sebagai student speaker, jadi waktu itu saya pidato di depan DFED dan semua penerima beasiswa AS di Canberra. Jadi aku difoto oleh fotografer profesional yang di-hire. Jadi waktu lamar kemarin aku masukin ini foto ini.
Tapi biasanya gitu orang akan melihat kita juga dari foto. Dari situ orang bisa melihat kesannya seperti apa. Selamat siang, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ribas, Kak. Saya baru masuk di Zoom meeting ini. Ya, silakan. Saya akan tertarik cara pembuatan CV, khususnya pembuatan CV untuk beasiswa Australian Award Scholarship. Saya mau bertanya, seberapa penting kita mencantumkan career objectives kita untuk men-show atau meng-highlight diri kita sendiri? Apakah itu necessary atau tidak untuk Australian Award Scholarship ini sendiri, Kak? Ya, jadi kalau ini ada dua pilihan. Sorry, dengan Mas apa tadi? Mas Ribas saja. Ribas, ya. Jadi kalau untuk CV ke Australian Awards, silakan. Banyak orang kan bisa menggunakan template yang berbeda-beda ya. Ada yang misalnya pakai summary, ada yang pakai misalnya karir objektif dan lain-lain. Kalau misalnya dia pingin bekerja nanti dan seterusnya. Tetapi terkait dengan pertanyaannya, itu ada hal yang menarik tuh kalau sudah persiapan buat aplikasinya. Itu kan di AAS pun dia menanyakan setelah pulang itu mau ngapain. Itu satu. Kedua, pada saat pergi kuliah, misalnya master yang dipilih itu kira-kira apa kontribusinya ke karir kalian apa kan gitu. Itu sebenarnya secara tidak langsung kalau misalnya kita memilih menggunakan template katakanlah karir objektif, maka yang harus kita highlight minimal harus match dengan dua pertanyaan itu. Seperti itu. Jadi misalnya begini, di kontribusi karir di pertanyaan di aplikasi ya kontribusi mata kuliah atau master kita untuk karirnya kita, kemudian apa yang mau kita pulang itu, katakanlah kita ingin jadi konsultan, misalnya demikian ya, kita ingin jadi konsultan. Nah di karir objektif kita misalnya ternyata agak berbeda dengan sana, itu juga bisa menjadi satu pertanyaan bagi evaluator. Mereka akan tanyakan sebenarnya kamu apa istilahnya yang kamu inginkan, yang kamu harapkan apa sih dalam dunia karirmu kayak gitu. Jadi ditanya seberapa penting, itu akan menjadi sangat penting kalau kamu bisa menemukan benang merah, menuliskan itu cocok dengan yang kamu isi di aplikasi. Seperti itu. Jadi itu penekanan saya sih ada di situ. Jadi kalau memilih pakai template karir objektif, ya upayakan yang di-show di sana harus juga link dengan apa yang dimasukin di dalam aplikasi. Tapi kalau mau pakai summary misalnya, hanya mau meng-highlight dirimu seperti apa, that's fine. Itu tidak ada, sekali lagi itu pilihan ada di masing-masing seperti itu. Terima kasih banyak, Kak. Mau nanya lagi. Saya kan beberapa kali ikut webinar tentang AAS ini sendiri. Dan mereka menekankan bahwa penulisan CV itu maksimal 2 halaman. Ini saya dapat dari Mbak Vita di Australian Award Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya yang perlu kita highlight ini untuk menggambarkan keseluruhan diri kita dengan 2 halaman ini, bagaimana apa saja yang penting. Semisal, apakah organisasi-organisasi yang pernah diikuti selama di universitas dimasukkan atau bagaimana? Karena saya terkendala bagaimana merangkum informasi-informasi ataupun experience saya dalam 2 halaman ini. Ya, oke. Jadi gini, memang disarankan dari AAS biasanya pada saat mereka ini untuk kalau CV minimal 2 halaman lah. Jadi tidak panjang lebar, tapi orang bisa membaca profil kita seperti apa. Minimal seperti itu. Walaupun sebenarnya itu bukan aturan saklek ya bahwa hanya 2 halaman. Tidak juga seperti itu. Tetapi sebenarnya yang mau diajarkan di kita di situ adalah khusus untuk AAS adalah bagaimana kita mensortir informasi-informasi penting saja dari dirinya kita dengan 2 halaman itu. Ketika orang membacanya, orang akan tahu kita itu siapa. Saya kasih contoh punya saya dulu itu 11 halaman lebih, 13 kalau nggak salah ya. Itu bahkan pada saat interview ternyata mereka sudah buat profilku itu hanya dalam 2 halaman.
gitu loh. Jadi dipegang oleh yang pewawancara saya itu, dia sudah pegang CV itu hanya dalam 2 halaman. Dari 2 halaman itu mereka hanya ambil yang penting-penting dari profilnya saya, mereka masukin ke sebagai bahan untuk mewawancarai saya, seperti itu. Artinya apa? Artinya yang perlu kita masukin di sini pun adalah sebisa mungkin ya informasi-informasi yang penting-penting sekali yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya kalau runut semua aktivitas yang pernah kita ikuti, kan begitu, berarti kan bisa saja 2 halaman itu tidak cukup. Itu sudah pasti seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya sesudah kita cuma ambil pengalaman-pengalaman yang menurut kita, oh ini biar saya tonjolkan, ini saya tonjolkan, ini saya tonjolkan. Yang lain bukan berarti tidak penting, tetapi belum saatnya di situ. Itu mungkin pada saat kalau wawancara ditanya, let's say misalnya tentang pengalaman berorganisasi ya. Kita semua ini punya pengalaman berorganisasi ini dari kuliah, SD, SMP, segala macam itu pasti banyak banget. Belum lagi organisasi yang di luar ya. Nah, tapi kan apakah kita perlu masukin itu semua? Tidak harus juga. Kita pilih saja yang penting saja, gitu loh. Yang menurut kita itu bisa memberikan highlight tentang kita. Misalnya ini kalau saya mau buat dia sebagai pengalaman organisasi, ini di CV-ku saya cuma highlight 2 ini. Bisa dilihat kan? Bisa. Saya cuma highlight dua pengalaman organisasi yang terbaruku. Kalau aku mau tulis semuanya itu banyak banget gitu loh. Ya. Banyak banget. Cuman saya cuma ambil 2 aja yang menurut saya penting. Makanya kayak tadi saya bilang yang di education itu tidak perlu kita tulis dari TK atau madrasah atau apa, tapi tuliskan saja misalnya kalau saya sekarang S1 ya SMA-nya kapan tamat dan S1-nya kapan tamat. Cukup 2 itu aja gitu. Jadi silakan disortir sebijak mungkin menurut kita. Kayak misalnya punyanya Brigita. Apakah misalnya kalau ini kan kalau dilihat ini sudah 2 halaman nih yang dibuat oleh Brigita ya. Ini sudah 2 halaman. Kalau punya ya si Iin juga 2 halaman nih yang dia sudah buatkan ya. Jadi short informasinya tetapi informatif gitu loh. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas.